wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Biosistem. Kembali lagi dengan saya, Selvi Tiana Pratiwi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis imunitas. Oke, pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui setiap tubuh manusia dapat terhindar dari berbagai macam patogen karena adanya mekanisme sistem pertahanan tubuh. Namun, tidak dipungkiri, sistem pertahanan tubuh dapat mengalami gangguan berbagai penyakit seperti gambar berikut. Nah, pada saat ini, peneliti sedang mengembangkan vaksin agar tubuh memperoleh kekebalan terhadap penyakit. Berdasarkan cara memperolehannya, apa saja jenis kekebalan tubuh yang diperoleh tubuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar bersama melalui video ini. Nah, berdasarkan cara memperolehannya, kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Yang pertama, kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Nah, pada kekebalan ini diperoleh dengan cara alami dan secara buatan. Kekebalan alami aktif diperoleh ketika seseorang telah mengalami infeksi suatu patogen, sehingga sistem pertahanan tubuh akan memproduksi antibodi untuk menjaga tubuh kita terserang kembali dengan patogen yang sama. Seperti penyakit campak, orang yang sudah mengalami campak akan memiliki antibodi untuk melawan virus campak yang masuk ke tubuh kita. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, semisal pemberian vaksin. Vaksin akan merangsang pertumbuhan antibodi untuk melawan antigen supaya tubuh menjadi kebal terhadap penyakit jika suatu saat penyakit tertentu akan menyerang. Oke, selanjutnya contoh dari kekebalan aktif buatan. Nah, contohnya yaitu penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan virus RNA beruntai tunggal yang berasal dari genus Rubivirus. Penyakit ini akan menimbulkan gejala ruam bintik kemerahan, pembengkakan kelenjar limfah telinga dan leher, hidung tersumbat, sakit kepala, dan tidak nafsu makan. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak langsung, melalui air liur atau lendir orang yang terinfeksi. Selain itu, penyakit campak dapat ditularkan melalui udara yang dikeluarkan melalui bersin maupun batuk. Nah, untuk pemberian imunisasi dapat dilakukan melalui imunisasi MR. Imunisasi ini memiliki antibodi melawan patogen yang menyebabkan penyakit rubella. Nah, pemberian vaksin dapat dilakukan pada anak-anak dan ibu hamil. Untuk pada anak-anak dapat mencegah penularan penyakit rubella sejak dini. Sedangkan untuk ibu hamil, semisal ibu hamil mengalami infeksi dari penyakit rubella, vaksin ini dapat membantu mencegah resiko keguguran dan cacat sejak lahir. Oke, yang kedua ada kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan buatan. Yang pertama, kekebalan pasif alami terjadi ketika bayi menerima antibodi melalui plasenta saat di kandungan. Selain itu, pemberian air susu pertama atau kolostrum juga termasuk kekebalan pasif secara alami. Selanjutnya, ada kekebalan pasif secara buatan. Kekebalan pasif secara buatan dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke individu lainnya. Adapun kekebalan pasif secara buatan dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke individu orang lain sebagai serum. Contohnya, pemberian serum antibisa ular kepada orang yang terpapar ular berbisa. Ular yang berbisa dapat sangat berbahaya karena ular memiliki kelenjar saliva yang termodifikasi dengan neotoksin yang menyebabkan kelumpuhan pada sistem saraf pusat, jantung, dan pernapasan pada seseorang. Ular berbisa dapat ditemukan di persawahan, danau, sungai, dan pemukiman masyarakat. Obat yang dapat dari antibodi hewan tertentu yang sudah terkena bisa ular. Antibodi tersebut diambil dari plasma hewan tersebut. Serum antibisa atau snack antivenom imuglobin adalah serum ini bekerja dengan meningkatkan sistem imun akibat dari gigitan ular agar
agar dapat menetralkan racun dari tubuh. Dan persediaan serum anti bisa ini sangat minim karena sifat dari serum ini spesifik untuk melawan virus ataupun racun ular tertentu, sehingga menimbulkan jumlah angka kematian yang sangat tinggi. Oke, berikut mengenai macam-macam kekebalan atau imunitas yang diperoleh dari tubuh. Namun, tidak jarang tubuh akan mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Antara lain, yang pertama ada alergi atau biasa disebut dengan hipersensitivitas. Penyakit ini merupakan suatu respon imun yang berlebih terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut dengan alergen. Alergen dapat berupa debu, serbuk sari, gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan seperti udang. Yang kedua ada autoimunitas. Penyakit ini merupakan gangguan pada sistem pertahanan tubuh ketika antibodi yang diproduksi menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh dengan sel asingnya. Autoimunitas dapat disebabkan oleh gagalnya proses pematangan sel T di kelenjar timus. Gangguan autoimunitas dapat mengakibatkan beberapa penyakit seperti diabetes mellitus. Penyakit ini disebabkan karena antibodi yang menyerang sel beta yang menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya ada Mysteria gravis, merupakan penyakit yang antibodinya menyerang otot lurik. Selanjutnya ada Addison disease, merupakan penyakit ketika antibodi yang menyerang kelenjar adrenal. Yang selanjutnya ada lupus, merupakan antibodi yang menyerang jaringan. Selanjutnya ada radang sendi. Oke, berikut adalah materi pada video kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulannya. Yang pertama yaitu berdasarkan cara memperolehnya, kekebalan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan dari tubuh sendiri, sedangkan kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh dari tubuh melalui antibodi dari luar. Lalu, gangguan sistem pertahanan tubuh terdiri dari alergi dan autoimunitas. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.